Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video presentasi kami dalam mata kuliah Perawatan Anak Usia Dini dengan dosen pengampu Bunda Adisti Asmodilasti MPD. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan anggota Ai Sofianti, Nurul Khairiyah Ulfa, dan saya sendiri Dea Permatasari. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengasuhan anak usia dini dengan judul Urgensi Perawatan Anak Usia Dini. Baik, kita mulai. Selamat menyimak. Pada 5 tahun pertama, proses tumbuh kembang anak merupakan masa yang paling penting. Pada masa ini, anak sedang terjadi perkembangan fisik yang sangat pesat, serta perkembangan sel otak yang optimal. Kesehatan bagi anak usia dini merupakan kunci keberhasilan yang sangat dipengaruhi oleh orang tua. Sehat itu harus diusahakan dan dibiasakan dari sejak dini. Kesehatan anak sangat penting untuk diperhatikan sejak dini, mulai dari dalam kandungan hingga anak lahir ke dunia. Karena kesehatan sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Begitupun dengan pengasuhan atau pola asuh yang tepat terhadap anak, karena dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Pengertian kesehatan pada anak usia dini. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pemeliharaan kesehatan adalah upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan, dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan. Pengobatan atau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan. Tujuan dari kesehatan adalah mencapai keadaan kesehatan anak didik dan lingkungan hidupnya sehingga dapat memberikan kesempatan belajar serta tumbuh secara harmonis, efisien, dan optimal dengan mempertinggi nilai kesehatan, mencegah dan memberantas penyakit, dan memulihkan kesehatan. Menurut Noto Adnonjo, pengertian sehat menjadi 4 hal. Yang pertama, sehat fisik, yaitu tidak sakit atau bebas dari penyakit, tidak cacat dan tidak lemah. Semua organ tubuh dalam keadaan berfungsi normal atau tidak ada gangguan. Yang kedua, jiwa sehat. Jiwa sehat dibagi menjadi 3 hal, yaitu yang pertama, pikiran sehat yang dicerminkan oleh cara berpikir yang positif, masuk akal atau logis, dan runtut atau teratur. Yang kedua, emosi sehat mampu mengekspresikan perasaan gembira dan kecewa, rasa takut, khawatir, dan lain sebagainya, serta mampu memahami pendidikan. Kesehatan unsur utama dalam pendidikan anak usia dini. Yang ketiga, spiritual sehat, yaitu memiliki rasa aman dan yakin adanya suatu perlindungan. Poin ketiga, sehat sosial, yaitu mampu berinteraksi dengan individu lain, anggota keluarga dapat berkomunikasi dan bertoleransi dalam batas-batas tertentu. Yang keempat, sehat dalam arti ekonomis, yaitu dapat menerima anjuran menghemat, saving, dan menjaga miliknya. Anak usia dini yang sehat pertumbuhan dan perkembangan akan mencapai optimal sesuai dengan tahapannya dan mencapai puncaknya dalam kondisi kreatif dan cerdas merupakan modal awal dari persyaratan untuk hidup sejahtera. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, ciri anak sehat yaitu yang pertama, tumbuh dengan baik dilihat dari berat badan dan tinggi badan yang teratur. Kemudian, tingkat perkembangan sesuai dengan tingkat umurnya. Gesit, aktif, dan gembira. Kemudian, mata bersih dan bersinar, nafsu makan baik, bibir dan lidah tampak segar, bernapasan tidak bau, kulit dan rambut tampak bersih dan tidak. Selanjutnya, pengertian perawatan anak usia dini. Perawatan anak adalah tindakan yang sengaja dilakukan dengan tujuan agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, sehat dan cerdas. Beberapa cara agar anak terbiasa merawat diri sendiri yaitu
1. Melatih anak melakukan hal-hal mendasar sendiri, seperti menyikat gigi, mandi, dan makan sendiri. Yang kedua, orang tua perlu membantu mengembangkan pemikiran anak. Yang ketiga, mengajak anak untuk berolahraga atau berjalan ringan di lingkungan sekitar agar anak tetap aktif secara fisik. Memberikan waktu tenang untuk anak menyendiri, seperti membaca, bernyanyi, dapat memberikan kesempatan untuk memusatkan koneksi. Kelima, membacakan buku tentang perawatan diri, seperti perawatan gigi, badan, makanan, dan berpakaian. Saat membaca buku, berikan anak pertanyaan dan biarkan anak untuk bertanya. Yang keenam, membiasakan tidur dengan waktu yang normal dan membiasakan rutinitas sebelum tidur dilakukan, seperti menyikat gigi, mencuci muka, berdoa, dan membaca buku. Baik, selanjutnya pola asuh orang tua terhadap anak usia dini. Pada masa usia dini perlu dilakukan upaya pengembangan menyeluruh yang melibatkan aspek pengasuhan, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Keluarga adalah lingkungan pertama dalam kehidupan anak, tempat di mana anak belajar bersosialisasi. Keluarga memberikan dasar pembentukan tingkah laku, watak, moral, dan pendidikan kepada anak. Nah, pengertian pola asuh anak dalam keluarga yakni adalah usaha orang tua dalam membina anak dan membimbing anak, baik jiwa maupun raganya sejak lahir sampai dewasa. Nah, pola asuh itu merupakan instrumen yang sangat penting dan wajib diketahui dalam membantu proses perkembangan anak. Lalu di sini juga terdapat bahwa pendapat Harlock, menurut Harlock, Hardy, dan Hayes, jenis pola asuh itu ada 3. Pola yang pertama adalah pola asuh otoriter, pola yang kedua pola asuh demokratis, dan pola yang ketiga adalah pola asuh permisif. Untuk pola asuh otoriter artinya adalah gaya pengasuhan yang ketat yang ditandai dengan tuntutan tinggi tetapi respon orang tua yang rendah. Orang tua berlaku secara otoriter akan segera bereaksi terhadap perilaku buruk anak. Itu untuk pola asuh otoriter. Dan untuk pola asuh demokratis, orang tua akan tetap memberlakukan aturan dalam praktiknya, tetapi anak akan diberikan petunjuk dan penjelasan dari setiap tindakan yang telah dilakukan. Aturan yang diberlakukan perlu mempertimbangkan kondisi anak pada situasi tertentu. Anak akan mengikuti aturan karena mengerti dan atas kesadaran pada dirinya. Lalu yang ketiga ada pola asuh permisif. Nah, gaya pola asuh ini gaya pengasuhan yang ditandai dengan tuntutan yang rendah dengan responsif yang tinggi. Di sini orang tua yang permisif cenderung sangat mencintai tetapi memberikan sedikit panduan dan aturan. Di sini juga terdapat menurut Hoffman dan Lippitt ada beberapa faktor yang mempengaruhi pola asuh orang tua pada anak, yaitu yang pertama, faktor keluarga. Biasanya orang tua menerapkan pola asuh pada anaknya seperti yang ia dapatkan saat kecil. Lalu yang kedua, faktor pendidikan. Pendidikan orang tua mempengaruhi pola asuh yang diterapkan kepada anak. Pendidikan dapat mempengaruhi pola pikir orang tua dalam mendidik anak. Lalu yang ketiga, keadaan dalam keluarga. Nah, di sini maksudnya adalah semakin banyak anak, semakin kurang maksimal pola asuh yang diterapkan. Perhatian orang tua tentunya harus terbagi. Lalu yang keempat ada karakteristik kepribadian anak. Kepribadian anak, konsep diri, kondisi fisik, dan kesehatan fisik. Maksudnya adalah itu. Karena pada anak berkebutuhan khusus membutuhkan perhatian yang ekstra dan tidak boleh lepas dari pengawasan. Itu adalah beberapa faktor yang mempengaruhi pola asuh orang tua kepada anak.
Lalu di sini ada more dan find yang membagi perilaku agresif yaitu menjadi dua. Yang pertama adalah agresi verbal dan yang kedua adalah agresi fisik. Untuk agresi verbal adalah agresif yang dilakukan dengan cara menyerang secara verbal seperti mengejek, membentak, menghina, dan lain halnya. Lalu yang kedua tadi adalah agresi fisik. Agresi fisik adalah agresif yang dilakukan dengan menggunakan kemampuan fisik seperti menendang, menggigit, mencubit, melempar, memukul, dan lain halnya. Nah, perilaku agresif ini juga berkaitan dengan beberapa faktor, yaitu yang pertama faktor biologis, faktor belajar sosial, faktor lingkungan, dan juga faktor amarah. Baik, alhamdulillah demikian materi yang dapat kami sampaikan mengenai urgensi perawatan anak usia dini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.